Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal batu Hajar Aswad mempunyai makna penting bagi pelaksanaan ibadah umroh dan haji, karena menjadi tempat permulaan dan berakhirnya tawaf. Hampir seluruh umat muslim yang beribadah ke tanah suci, pasti memiliki keinginan menyentuh, atau mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad berbentuk seperti telur dengan warna hitam kemerah-merahan. Di dalamnya terdapat titik-titik merah campur kuning, sebanyak 30 buah, dan dibingkai dengan perak setebal 10 cm, dibuat oleh Abdullah bin Zubair, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah Islam, konon batu Hajar Aswad pemberian dari malaikat Jibril. Yang mana batu Hajar Aswad tersebut, batu terakhir yang digunakan Nabi Ibrahim menyempurnakan bangunan Ka'bah. Hajar Aswad bukanlah batu biasa, atau sembarang batu. Keberadaannya mengandung sejarah, dan makna yang luar biasa. Lantas seperti apa sejarah awalnya, batu Hajar Aswad ditemukan? Sebelum lanjut dengan cerita ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar kalian mendapatkan kabar terbaru dari channel Gumata. Dalam sejarah, Imam At-Tabari menyebutkan kala itu Nabi Ismail ingin menyempurnakan Ka'bah dengan sebuah benda, tetapi Nabi Ibrahim berkata, "Jangan. Carilah batu seperti yang aku perintahkan." Nabi Ismail pun pergi mencari batu. Namun, ketika ia kembali ternyata Nabi Ibrahim sudah meletakkan sebuah batu hitam. Nabi Ismail kemudian bertanya, "Wahai ayah, dari manakah engkau mendapatkan batu itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Yang membawa batu ini adalah Dia yang tidak dapat menunggumu, yaitu Jibril. Ia membawanya dari langit." Dalam buku tapak sejarah seputar Makkah Madinah, bahwa batu Hajar Aswad bukanlah batu yang berasal dari bumi, melainkan batu yang sengaja dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Hal ini bersandar pada riwayat hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, Hajar Aswad adalah batu dari batu-batuan surga. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Sementara dalam riwayat lain, dikatakan bahwa pada awalnya batu Hajar Aswad berwarna putih. Akan tetapi, lama-kelamaan warnanya berubah menjadi hitam kemerah-merahan, sehingga dinamakan sebagai Hajar Aswad yang berarti, batu hitam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, berwarna lebih putih dari susu, lalu berubah warnanya menjadi hitam, akibat dosa-dosa Bani Adam. Hadits riwayat Tirmidzi. Makna Hajar Aswad bagi umat Islam, hakikat dapat diketahui dari keutamaannya, yang melekat di dalamnya. Hajar Aswad dipercayai sebagai tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di muka bumi yang bisa disalami oleh hambanya. Keagungan Hajar Aswad ini disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Hadits riwayat Dailami. Hajar Aswad bukanlah sekadar batu pada umumnya, melainkan diyakini sebagai bagian dari batu yakut surga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad dan makam Ibrahim merupakan dua batu yakut yang menjadi bagian dari batu yakut surga. Jika saja Allah tidak menghapus cahayanya, maka kedua batu itu akan menerangi timur dan barat." Hadits riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban. Hajar Aswad menyimpan keistimewaan di dalamnya, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menciumnya, ketika tawaf di Baitullah, dan diikuti oleh para sahabat. Dalam sebuah riwayat Umar bin Khattab berkata, "Sesungguhnya aku menciummu, dan aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat, bahaya tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu." Hadits riwayat Muslim. Sebuah riwayat juga menyebutkan, bahwa Hajar Aswad kelak akan menjadi saksi di hari kiamat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Hajar Aswad memiliki lidah dan bibir yang dapat memberikan kesaksian, terhadap orang yang mencium atau menyentuhnya pada hari kiamat dengan jujur." Sahih Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Sunan Ibnu Majah. Makna Hajar Aswad sebagai batu yang berada di sudut Ka'bah dan diyakini berasal dari surga. Istilah Hajar Aswad berasal dari dua kata, yakni Hajar yang artinya batu, dan Aswad yang berarti hitam. Secara bahasa Hajar Aswad berarti batu hitam. Letak batu ini berada di salah satu sudut Ka'bah di Masjidil Haram,
Mekah, dan memegang peran penting dalam ritual haji maupun umroh umat Islam. Diameter Hajar Aswad diperkirakan sepanjang 30 cm dan terletak 1,5 meter di atas tanah. Sejak diletakkan pertama kali di Ka'bah pada masa Nabi Ibrahim, Hajar Aswad telah mengalami serangkaian peristiwa, bahkan pernah dicuri. Serangkaian peristiwa yang menimpa Hajar Aswad membuat kondisinya pecah menjadi beberapa bagian. Kini, batu Hajar Aswad yang berwarna hitam kemerah-merahan, dibingkai dengan perak putih. Banyak orang mati-matian berebut menyentuh dan menciumnya Hajar Aswad, bahkan main bayar algojo pembuka jalan, agar bisa menciumnya, sehingga ada pendapat ekstrim dari luar Islam. Ternyata umat Islam juga menyembah, mendewakan, dan mensakralkan batu itu. Tentu ini pendapat keliru. Pastilah mendapat bantahan dari umat Islam. Semua yang datang ke Masjidil Haram punya keinginan mencium Hajar Aswad. Karena hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, batu tersebut berasal dari surga. Bangunan modern Ka'bah adalah hasil perkembangan selama berabad-abad. Di era pra-Islam, Ka'bah, yang saat itu merupakan tempat suci bagi kaum musyrik Arab, berdiri di ruang terbuka tempat jamaah berkumpul untuk berdoa dan melakukan ritual. Ka'bah suci bagi pengikut pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hijrahnya umat Islam ke Madinah pada tahun 622 sebelum Masehi. Sementara itu, kiblat umat Islam melakukan sholat ke arah Yerusalem yaitu ke Masjidil Al-Aqsa, sampai turunnya wahyu Al-Quran, menetapkan Ka'bah sebagai kiblat atau arah sholat. Ketika Muhammad kembali ke Mekah pada tahun 630 sebelum Masehi, dia memerintahkan penghancuran berhala yang disimpan di tempat suci itu yaitu Ka'bah, membersihkannya dari asosiasi politeistik. Struktur Muslim pertama adalah tembok di sekeliling Ka'bah, yang dibangun oleh Khalifah kedua, Umar bin Al-Khattab, pada tahun 638. Khalifah berikutnya menambahkan sebagian langit-langit, kolom, dan hiasan dekoratif. Renovasi yang lebih besar terjadi pada masa Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi 775–785 sebelum Masehi, yang membangun kembali dan memperluas struktur, merelokasi dinding luar sehingga Ka'bah berdiri di tengah halaman. Masjid ini dibangun kembali pada awal abad ke-14 setelah rusak akibat kebakaran dan banjir. Renovasi masjid lainnya dilakukan pada tahun 1571. Ketika Sultan Ottoman Selim II mengarahkan arsitek Istana Sinan untuk melakukan perbaikan pada bangunan tersebut. Sinan mengganti atap datar dengan kubah kecil. Menambah konstruksi baru di sekitar Masjid Ottoman, memperluas total luas bangunan dari sekitar 290.000 kaki persegi, 27.000 meter persegi, menjadi sekitar 1.630.000 kaki persegi, 152.000 meter persegi, dan meningkatkan kapasitas maksimumnya menjadi 500.000. Lorong antara Al-Safa dan Al-Marwah diperluas dan diintegrasikan ke dalam struktur masjid. Itulah sejarah awal Hajar Aswad, dan pembangunan luas sekeliling Ka'bah, dan Masjidil Haram menjadi lebih besar dan luas hingga modern sampai saat ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan salam hormat dari channel Gumata.